Sayangku, aku datang untuk menyelamatkanmu. Itu bukan putra sulung keluarga Tian. Kenapa dia ada di sini? Dia tadi panggil siapa sayang? Aku ingat siang tadi ada kabar. Kian jatuh cinta pada seorang pria dan menjelatinya habis. Setelah kasih hadiah mahal langsung dibuang. Kau lakukan apa? Bikin Kian itu jatuh hati mati pada kau? Aku juga tidak tahu. Pria seperti dia yang kuat dan tampan. Tentu saja aku langsung jatuh cinta. Kian salah paham. Kami tidak berbuat apa-apa pada Li. Li hanya menjalankan tugasnya. Dia terluka waktu bertarung dengan monster. Terdeteksi emosi tegang dari Ruan Wenxiong. Tingkat ketegangan saat ini 30%. Meningkat menjadi 70%. Tuan akan mendapat 1 kali penguatan. Bisa dapat bonus penguatan juga. Kesempatan ini jangan sampai terlewat. Bukan seperti itu. Aku bunuh monster itu tanpa terluka. Orang-orang ini yang pukuli aku untuk curi pujian. Mereka bahkan ancam aku. Suruh aku kasih pujian penyelamat ke pejabat mereka. Kau ngomong apa sembarangan? Kau yang bilang, orang pintar tahu cara bertahan hidup. Bagus. Kalian tidak tahu malu. Aku akan buat kalian hilang selamanya. Ketegangan Ruan Wenxiong sekarang 50%. Kian, tolong tenang. Aku tidak tahu Li adalah kekasih Anda. Hah? Apa maksudmu? Yang aku mau itu pecahan relief. Kalau tidak kasih, aku akan teriak. Aku mau semua 6 pecahan itu. Berani halangi promosiku. Aku sudah lama muasama si gendut Kian itu. Kian mati diserang monster. Cabang kami akan kirim karangan bunga besar untukmu. Serang! Sudah lama mau pukul si gendut itu. Tuan, rencanamu sepertinya gagal. Mereka sudah nekat. Semua masih sesuai rencanaku. Siapa yang berani sentuh dia? Terdeteksi emosi tegang dari Ruan Wenxiong. Ketegangan saat ini 80%. Selamat, Tuan mendapat 1 kali penguatan. Itu dia. Kian Yuncang. Kian Haicheng ini bukan tuan yang menyamar? Kok bisa panggil Kian Yuncang? Biarkan Kian Haicheng hidup, masih ada gunanya juga. Hei, anak buah. Kemana kekasihku? Tenang, bro. Bosku bilang dia akan datang cari kau setelah selesai. Aku tahu sayangku masih cinta padaku. Kau tidak? Mana mungkin suruh anak buahnya selamatkan aku? Li Xiang yang ini ternyata dekat sekali dengan putra keluarga Kian. Sepertinya kasih semua 6 pecahan relief untuk berbaik dengannya tidak rugi juga. Oh iya, soal latar belakang keluarga Anda. Bos saya ada yang ingin tahu. Sayangku memang tidak sabar. Secepat ini sudah mau ketemu keluargaku. Tanya saja. Untuk buktikan cintaku, aku bersumpah akan jawab semua. Dengan info dari dia asli dan akting kelas kakak. Menipu orang tua yang sangat memanjakan anaknya itu gampang. Anakku, kalau kau kenapa-kenapa, ayahmu ini juga tidak akan hidup. Tidak apa ayah. Aku baik-baik saja. Kepala klan Kian yang terkenal itu. Ternyata seperti ini kelakuannya. Tadi aku dengar ada yang bilang putraku mati diserang monster. Apa maksudnya ini? Enggak ada apa-apa kok. Tuan muda baik-baik saja kan? Tadi aku cuma mau bilang ke Tuan muda. Pas ada serangan monster jangan lari sembarangan. Cuma kasih tahu soal keselamatan aja. Aku ini anak keluarga Kian. Kapan giliranmu penegak hukum rendahan kayak kamu buat menggurui? Enggak berani. Sama sekali bukan bermaksud menggurui. Sama sekali enggak. Orang kaya memang beda. Di helikopter-helikopter itu, minimal semuanya pengikut teporan api tingkat 3 sempurna. Bahkan ada yang kekuatannya enggak bisa aku lihat. Kayaknya beda tingkat jauh banget. Saatnya ambil pecahan relief yang jadi milik kita. Skill codingan yang sudah upgrade ini keren banget. Bisa berbagi kesadaran,
Bahkan bisa ganti kapan aja. Bahkan bisa bergerak sendiri. Aku tidak tertarik sama nyawanya. Cuma orang ini punya sesuatu yang dibutuhkan temanku. Asal dia mau mengerahkannya dengan manis, aku biarkan dia hidup. Kalau sampai kehilangan pecahan relief sebanyak ini, Papasan enggak akan memaafkanku. Tapi kalau enggak diserahkan, harap penembak ini sekarang juga enggak akan membiarkanku. Jual diri kamu. Dijadiin simpanan anak orang kaya. Bangga ya? Sebelum aku suruh Kian Hai Cheng bunuh kamu, cepat pergi. Orang ini yang direkaman merayu anakku. Orang itu bukan sekadar teman kamu kan? Kamu itu anakku, aku paling tahu. Kamu enggak butuh teman. Ada yang laporkan padaku. Kamu suka sama orang itu. Bahkan kasih sisik naga besar ke dia. Terus kenapa? Buat keluarga Kian, barang kayak gitu emang buat dikasih orang kan? Nah, Bapak enggak pernah minta apa-apa dari kamu. Aku nggak peduli kamu suka sesama jenis orang kaya, tapi memang beda. Aku nggak percaya. Aku suka karakternya yang lebih ganteng dan lebih jago dari Bukan dia asal, banyak. Aku suka. Si gendut itu memang hebat. Aku maunya Bapaknya cuma sangat dia. sayang sama dia. Baik, Suka wah. sesama jenis Kamu juga kan boleh. Kesayangan bapak motor. Bapak akan bikin orang yang kamu suka jadi pantas buat keluarga Kian. Orang kaya memang beda. Enggak tahu pecahan relief sebanyak ini bisa kasih aku manfaat apa. Selamat, Tuan telah mengumpulkan 7 pecahan relief. Mendapat kualifikasi ke tangga langit pilihan dewa. Apakah ingin langsung teleportasi? Tangga langit pilihan dewa? Jangan-jangan Chen Kaisar kumpulin pecahan relief buat jadi dewa? Enggak tahu pecahan relief sebanyak ini bisa kasih aku manfaat apa. Bapak tua sialan. Ngapain? Nah, Bapak enggak akan nyakitin kamu. Dapat kualifikasi ke tangga yang kamu suka orangnya, bukan jenis kelaminnya. Bapak cariin pelukis, ubah orang yang kamu suka jadi kewek. Kamu tetap bisa sayang sama dia. Kalau orang tahu juga enggak akan mempermalukan nama keluarga Kian. Pelukis punya kemampuan kayak gitu. Bapak tua sialan. Ngapain? Nah, Bapak enggak akan nyakitin kamu. Karena yang kamu suka orangnya, bukan jenis kelaminnya. Bapak cariin pelukis, ubah orang yang kamu suka jadi cewek. Kamu tetap bisa sayang sama dia. Kalau orang tahu, juga enggak akan mempermalukan nama keluarga Kian. Pelukis punya kemampuan kayak gitu, tapi sayang tuan muda enggak ada rencana main sendiri. Tangga langit pilihan dewa ya? Biar cloninganku yang cek dulu. Ada apa lagi? Pantas disebut tangga langit pilihan dewa. Asal sampai puncak bisa jadi dewa ya? Aku kira ada pejuang kuat yang tantang jalan jadi dewa. Ternyata pembuat tersesat yang ketiga yang masuk tengah sengaja. Kalau enggak mau mati di sini, serahkan pecahan pilihan dewa yang bukan milikmu. Lalu kembali ke tempat yang seharusnya. Mau jadi dewa? Kamu sekarang belum pantas. Kukira ada pejuang tangguh yang datang menantang jalan menuju dewa. Ternyata cuma donga tersesat tingkat 3 yang masuk tanpa sengaja. Kalau tidak mau mati di sini, serahkan pecahan terpilih yang bukan milikmu itu. Lalu kembali ke tempatmu seharusnya. Ingin jadi dewa? Kamu sekarang belum layak. Tunggu. Kenapa Dewi berpakaian seperti Sucugus? Tubuh sempurna seperti ini. Sayang kalau tidak dipamerkan. Baiklah, kembali ke topi. Dengan kekuatanmu sekarang, menantang jalan menuju dewa sama saja bunuh diri. Aku bisa membantumu keluar dari tempat ini. Dan sebagai hadiah atas usahamu sampai sini, aku akan memberimu hadiah perpisahan kecil. Oh, hadiah apa? Astaga, ini menarik sekali. Jeng, ini permen lollipop. Kamu pikir aku anak 3 tahun? Ini bukan permen lollipop biasa. Ini permen yang mengandung aura dewi. Aura dewa bisa menjinakkan bis bencana. Cukup beri bis bencana makan ini dan dia akan nurut. Ada batasannya? Berarti aku bisa jadikan bis bencana sebagai peliharaan? Semua bis bencana bisa, tapi hanya bisa dipakai 1 kali. Jadi, bisa serahkan pecahannya sekarang? Tapi, aku tolak.
Hal yang paling kusuka adalah mengatakan tidak pada orang yang memaksaku bilang iya. Haduh, kalau kamu nekat bunuh diri, jangan salahkan aku tidak pernah mengingatkanmu. Tonton saja seberapa tinggi aku bisa memanjat. Rasanya aku pernah lihat pemandangan ini di ramalan sebelumnya. Nih dia, Shadow Hand. Cuma segini? Shadow Armor! Terus diganggu nyamuk juga tidak ada gunanya. Shadow Slash! Shadow Cut. Sampah semua, mati kalian. Makhluk ini muncul setelah aku naik tangga. Masih banyak tangga lagi. Pasti tingkat kesulitannya makin naik. Untung ini cuma planningku. Pas buat menguji. Sampai mana batas kemampuanku saat ini. Ayo! Baru beberapa langkah, sudah ada musuh baru. Makhluk ini 2 kali lebih besar dari yang kubunuh tadi. Ugus! Tubuhnya segede itu, tapi kecepatannya luar biasa. Teror Emperor, tingkat awal. Teror Emperor? Serius? Makhluk yang berada di bawah level tertinggi Apocalypse Segmon. 1 ekor saja bisa menghancurkan sebuah kota dengan mudah. Disaster King tadi dibanding ini seperti anak dan bapaknya. Meskipun bisa dijinakan dengan permen. Sayang kalau dipakai di sini. Harus kubawa keluar. Tahu tidak bisa menang, tapi aku tetap mau bertarung. Kesempatan bagus untuk coba kemampuan menarik dari profesi kedua. Host telah berganti ke profesi painter. Kemampuan painter tergantung pada imajinasi host. Peningkatan level hanya menambah total cat dan membuka warna baru. Saat ini host memiliki total 300 nilai cat. 3 warna thinner, merah, hijau, biru. Kaisar Bencana Ketakutan, tingkat awal. Kaisar Bencana Ketakutan? Serius? Makhluk yang setingkat di bawah iblis bencana penghancur dunia, 1 ekor saja bisa menghancurkan 1 kota dengan mudah. Dibanding Raja Bencana tadi, bedanya seperti ayah dan anak. Meski bisa dijinakan pakai permen lollipop. Tapi sayang tahu dipakai di sini. Harus kubawa keluar. Tahu tak bisa menang. Tapi aku tetap akan bertarung mati-matian. Pas buat coba kemampuan profesi kedua. Profesi pelukis telah diaktifkan. Kemampuan pelukis tergantung imajinasi pengguna. Peningkatan level hanya menambah jumlah cat dan membuka warna baru. Saat ini kamu punya 300 poin cat. 3 warna dasar, merah, hijau, biru. Pada tindakan makhluk ini, tandai garis putus-putus untuk dipotong. Buat jadi rapuh seperti kain. Silakan gunting mengikuti garis. Tingkat 3 sempurna. Bisa membunuh Kaisar Bencana Ketakutan? Orang ini cukup kuat juga. Tapi dibanding Kaisar Bencana Ketakutan, masih ada selisihnya. Ternyata dengan kekuatanku sendiri, membunuh Kaisar Bencana Ketakutan masih terlalu sulit. Menggunakan 200 poin cat. Sisa 100 poin cat. Warna yang dilepas adalah biru. Memotong tentakel tak bisa membunuhmu. Kalau begitu kubat kau jadi sepihan. Beku, jangan bergerak. Kupikir catnya terlalu sedikit untuk membukukan. Cat dari pelukis justru meluas kalau kena air. Pecah bayangan. Aku berhasil membunuh Kaisar Bencana Ketakutan sendirian. Sekarang lihat saja. Makhluk besar ini Bisa mengundi berapa poin api jiwa? Waduh, tak kusangka bisa membunuh Kaisar Bencana Ketakutan. Mana hadiah api jiwaku?
Kau curang ya? Sabar dong. Hadiah itu baru diberikan setelah kau keluar atau selesai uji coba. Kalau tidak, pendaki jadi makin kuat terus. Ujian yang kesulitannya meningkat bertahap. Jadi tidak ada artinya dong. Pertama sekali jalan sepertinya mustahil. Baru sampai mana? Sudah muncul monster level kaisar bencana ketakutan. Di akhir pasti harus melawan monster level penghancur dunia. Cukup serahkan satu pecahan ramalan. Dan kau bisa pergi dari sini. Api jiwa sejumlah 31.514.926 dari hasil membunuh juga akan diberikan padamu. Tapi, sebelum pergi, aku punya tawaran menarik. Profesi kedua, kemampuan yang jauh melebihi levelmu. Kau tidak mendapat semua kekuatan itu. Murni dari usahamu sendiri kan? Orang ini layak diinvestasi. Kau orang terpilih kan? Orang terpilih. Memang kandidat kuat untuk tahta dewa. Apalagi, dengan bantuanku, Dewi yang Maha Agung dan Maha Kuasa, menjadi dewa sudah pasti terjamin. Orang terpilih? Maksudnya sistem? Orang biasa tidak kuberi kesempatan ini. Sekarang tanda tangani kontrak investasi denganku dan gratis kukabulkan satu permintaanmu. Seperti MLM nih. Tapi harus dicoba dulu, bisa nggak ya barang di sini dibawa keluar? Kalau di dalam sini bisa berbagi sistem tas dengan diriku di luar, nggak perlu buang pecahan reliefnya. Permintaan apa aja boleh? Kalau kamu sudah taken kontrak ini, tentu saja apa aja boleh dong. Kontrak dewa. Kedua pihak yang menandatangani bisa berkomunikasi lewat pikiran kapan saja. Kalau kedua pihak bertarung, serangan mereka tidak akan berpengaruh. Terakhir, penandatangan menjadi anggota faksi dewa tempat penyusun berada, di bawah kendali pengelola faksi dewa. Sepertinya Dewi ini mau merekrutku. Kalau nggak ada yang terakhir soal tunduk pada pengelola faksi dewa, aku beneran tertarik. Kalau taken, kamu bisa berbagi kebijaksanaan dengan aku, Sang Dewi. Aku juga akan berusaha membantumu mencapai posisi dewa. Biar aku coba dulu, bisa curang nggak? Kontrak dewa berhasil berlaku. Padahal aku tanda tangan pakai bayangan. Ini juga bisa berlaku. Main licik di hadapan dewa? Kamu masih hijau banget. Gerakannya aja sudah cukup. Manusia biasa selalu punya pikiran nakal. Kenapa betulnya kan? Kesal ya? Jangan lupa, kamu masih harus janji satu hal sama aku. Aku sudah tahu hasrat kotor di hatimu. Tidak apa-apa. Dewi ini selalu menepati janji. Aku mau kamu juga jadi manusia biasa. Kalau aku sudah jadi dewa, baru kamu boleh jadi dewa lagi. Dewi terakhir yang mengejek orang pindah dunia sudah jadi simbol kebodohan. Kamu ini, bantuan dewa nggak mau, malah nyari aku ikut celaka. Setelah jadi manusia biasa, aku nggak punya kemampuan tahu segalanya lagi. Kamu nggak tahu ya? Gayaku memang tidak bisa ditebak. Mulai sekarang nurut sama aku ya. Para bodyguard itu semua dibunuh monster bencana. Tentu saja. Kalau nggak ada yang nolong, aku sudah mati. Pasti cowok yang kamu suka itu yang nyelamatin kamu kan? Suka sama penyelamat memang wajar. Orangnya hilang, aku juga nggak bisa berbuat apa-apa. Pulang nanti, aku ajak kamu senang-senang. Biar cepat lupa sama orang itu. Cok ini beneran sayang anaknya. Nggak nyangka, ada yang bawa anaknya ke tempat hiburan malam. Yang harus dilakukan sudah selesai, sekarang harus cari cara keluar dari sini. Istirahat dulu semalam, besok pagi kita pulang. Sekarang luar semakin gak aman. Mendapat 31.514.926 nilai api unggul akan diserap host secara bertahap seiring hilangnya cloningan. Host akan segera berekrut ke tingkat 4 kecil berhasil. Akhirnya Chop itu pergi juga. Meskipun memproses informasi dari cloningan butuh waktu, tapi sebelum itu, harus suruh Shouho beres-beresin Tian Haiten yang asli dulu. Lagi pula, obat perangsangnya hampir habis. Bang, maksudnya harus bunuh dia? Aku belum pernah bunuh orang. Selamat, host berhasil naik ke tingkat 4 kecil berhasil. Profesi pelukis membuka kemampuan. Cat tidak hanya bisa menciptakan materi, tapi
tapi juga mengubah hal yang sudah ada. Daripada bunuh dia, aku punya ide yang lebih bagus. Taman Bunga Merah Bulan. Tadi aku cuma bercanda. Kalau kalian dari perkumpulan Panggu punya niat Taman baik, Bunga tidak Merah boleh Bulan. mengecewakan. Taman Bunga Merah Bulan. Setelah merasakan pelukan kakak yang lembut, tidak akan tertarik lagi pada tubuh mungil seperti Ketua Chu. Dengan begini Ketua Chu bisa terlindungi dari gangguan. Chief! Bang, kau memang baik. Yang pertama kau ingat saat ada hal bagus adalah aku. Lihat dirimu yang mudah puas itu. Hati-hati dibohongi wanita jahat. Tidak ada tubuh yang lebih baik dari tubuhku. Itu mereka berdua. Kedua tamu datang ke tempat saya. Ada perlu apa? Tubuh ini bagus. Reki, Aku cuma bilang jujur. tentu saja mau masuk lorong pendek. Dek, toko ini bisnis yang bersih. Kalau bersih, kami tidak akan datang. Ternyata tamu dari sana ya. Ikut aku. Mereka berdua dari perkumpulan Pamu. Kalian siapkan? Berikan informasi pecahan relief untuk saya. Baik. Sembunyi di sini tidak masalahkan. Ketangkap olehku kelinci yang malas. Agak familiar. Seperti pernah lihat di mana. Terdeteksi emosi jatuh cinta dari Mo Xiaoyao. Nilai jatuh cinta saat ini 10%. Ketika nilai jatuh cinta mencapai 100%, dapatkan 1 poin peningkatan kemampuan. Ternyata kenalan lama. Manager, bisa pilih orang. Aku mau kata ini Atmani. Kakak ini, namanya siapa? Yang bersama kamu itu siapa? Jangan malu. Cerita sama kakak ya. Abang kulis yang tidak ada tandingannya. Cuma itu? Makin banyak cerita ke kakak. Makin banyak hadiah dari kakak. Organisasi mengirimmu bukan untuk main-main. Kamu juga tidak usah khawatir tidak bisa menangani. Anak ini kelihatan suka pura-pura sopan. Kasih minum sedikit, ngobrol sebentar langsung bisa dikuasai. Tapi ketua, orang ini kenal aku. Nona mau ada masalah? Jangan-jangan dipaksa kerja di sini. Terdeteksi emosi jatuh cinta Mo Xiaoyao 70%. Kamu kenali aku? Aku sudah ingat betul wajahmu. Dengar di sini bisa tebus pegawai. Kalau kamu mau, aku akan berikan kebebasan untukmu. Tapi, aku mahal. Terdeteksi emosi jatuh cinta Mo Xiaoyao 80%. Demi kamu, berapapun aku rela. Terdeteksi emosi jatuh cinta Mo Xiaoyao 100%. Misi selesai. Selamat kepada tuan rumah mendapat 1 poin peningkatan kemampuan. Baiklah. Poin kemuatan sudah didapat. Tidak mau lakukan sesuatu? Apa kamu tahu? Ini namanya pria terhormat tidak manfaatkan kesempitan orang. Pria terhormat, bukankah suka mengantuk orang meraih keinginan? Kamu juga tahu wanita ini suka padamu kan? Benar tidak mau lakukan sesuatu? Aku pingsan. Kamu nggak ngapa-ngapain kan? Aku ini pria muda yang sehat jiwa raga. Menurutmu aku bakal ngapain? Chief, pinter banget pura-puranya. Nggak mungkin kan? Aku nggak nyangka bakal secepat ini. Kamu kan dari luar kota? Kok bisa kerja di tempat kayak gini? Ada masalah apa?
Ternyata cuma nakut-nakutin aku doang. Aku sebenarnya kesini mau nedeng sama keluarga. Tapi nggak diduga ada serangan monster. Sekeluarga mati diinjak monster. Nggak punya tempat tujuan. Akhirnya ditampung si bos. Terpaksa kerja di sini. Kamu yang pertama kali pilih aku, bukan kamu. Aku udah. Aku nggak suka dengar cerita sedih. Makanya aku maunya hidup santai aja. Hidupmu nggak kayak gitu kan? Ayo, aku tebus kamu. Cowok dari Pangu itu bilang, yang satunya namanya Li Xiangyang. Aku ingat nama ini pernah disebut sebelumnya kan? Katanya dia yang rebut pecahan relief dari para penegak hukum sampai bikin si sesal ngamuk. Nggak nyangka dia orang Pangu. Lebih nggak nyangka lagi kita bisa ketemu dia. Katanya di sini bisa tebus karyawan kalian. Kakak yang ini aku mau. Ini kan markas Sun Weifang, cuma nyamar jadi tempat hiburan. Bos nggak bakal gampang jual karyawannya, kecuali itu target misi penting. Kamu sudah yakin? Tebusan di sini nggak murah loh. Silakan baca dulu kontrak tebusannya. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya aku aja. Bos? Bos, kita kan cuma nyamar jadi tempat hiburan. Kok aku beneran dijual? Orang ini mungkin punya info tentang pecahan relief. Lagi pula dia orang Pangu. Aku setuju berarti orang ini memang target misi. Tapi misi ngoy info pakai rayuan gini, ini baru pertama kalinya aku. Semua ada pertama kalinya. Target misi kali ini ikan besar. Kalau kamu berhasil, balik ke sini pasti naik pangkat tambah gaji. Meskipun 500 ribuan buat aku nggak seberapa. Tapi kalau bisa gratis, kenapa nggak? Catat aja ke akun Pangu. Adik kecil ini garang juga ya. Cih, abang gue jauh lebih hebat. Anak ini, dia sendiri yang enak. Oke, nggak ada masalah. Kamu boleh bawa dia. Oh ya, toko ini nggak sediain baju ganti. Jadi tolong bawa pulang kakaknya pakai kostum kelinci ya. Lihat apa? Belum pernah lihat cewek kelinci ya? Kamu benar-benar melakukannya. Shikurus juga melakukannya. Kenapa cuma aku yang disalahkan? Lagi pula aku nggak ngapa-ngapain, malah menyelamatkan gadis yang tersesat. Saudara lo, siapkan kamar dan baju baru untuknya ya. Untung Li Xiang yang itu pria terhormat. Sementara ini nggak ada risiko kehilangan kesucian. Tapi kenapa sedikit kecewa ya? Nggak perlu diatur di kamar yang sama. Menebus dirinya pasti habis banyak uang kan? Aku capek. Jangan-jangan kamu yang mengajaknya ke tempat begituan? Aku juga mau punya tubuh. Berisik banget. Tengah malam gak tidur. Bisa diam sebentar nggak? Roh kan nggak perlu tidur. Pakai kemampuan pelukismu untuk membiku tubuh yang butuh istirahat. Siapa tahu aku jadi kalem. Aku bilang duluannya. Aku nggak jago melukis. Yang bisa membangkitkan profesi pelukis pasti berbakat melukis. Aku yakin sama kamu. Pantas kamu nggak mau kasih tubuh baru. Ternyata nggak bisa ya. Sialan. Rasanya auranya beda dari sebelumnya. Dari posturnya aja udah kelihatan. Orang ini ahli lukis kelas wahid. Mengingat kemampuanmu terbatas, gadis ini akan mengalah sedikit. Pakai wajah ini aja untuk buatkan tubuh untukku. Hak interpretasi akhir ada di tangan aku. Dewi Narsis, tunggu pembalasanku. Akhirnya punya tubuh. Bukannya tadi di lukisan ada bajunya? Begitu rupanya. Lihat tubuh sempurna Dewi ini. Mau berbuat jahat ya?
Ya juga sih, melayani Dewi ini adalah kehormatanmu. Ah, bukan! Dadaku mana? Aku nggak memasukkan roh kamu ke tubuh perempuan jelek. Udah baik hati banget tuh. Tuan, sudah waktunya bangun. Semua sudah menunggu untuk membicarakan urusan. Hidung belang, kamu bawa gadis lain lagi ya? Benar-benar nggak ada obatnya. Oh, Ngantuk banget. Boleh aku balik tidur? Jangan tidur. Kalau kamu tidur, aku mau jelasin di mana. Ini juga Nona yang ditebus Tuan Lia. Iya. Sama kayak Mo Xiaoyao. Nona yang aku tebus. Salah. Dia bukan pegawai toko kami. Aku sama sekali belum pernah lihat dia. Ini siapa sih? Ngapain deket-deket? Pasti si musim ini belum puas. Jadi keluar nyari gadis jalanan. ngaco kamu. Kakak aku nggak mungkin lakukan hal kayak gitu. Ada bukti. Tuan Li, ini sepertinya kurang pantas. Kelihatannya kamu bingungnya. Biar Dewi ini bantu kamu. Semuanya, perhatian ke sini. Dewi ini mau umumkan sesuatu. Sebenarnya, aku Dewi yang turun dari kahyangan. Tujuanku ke sini adalah untuk bantu mitra kontrak Li Xiangyang. Naiki tangga menuju kedewaan. Mana ada yang percaya omongan kamu? Ternyata Dewi. Ternyata tuanku terpilih. Kak, cewek ini otaknya ada masalah nggak sih? Jangan-jangan tangga kedewaan dan Dewi itu hal biasa di dunia ini? Tunggu, lihat reaksi Shouho. Keberadaan Dewi sepertinya rahasia segelintir orang. Jadi aku boleh tidur kan? Kak, dia beneran Dewi ya? Tidak kusangka dia dapat perhatian Dewi. Jangan sampai dia bergabung dengan faksi lain. Li Xiangyang dapat perhatian Dewi, jadi salah satu kandidat. Informasi ini harus cepat kulaporkan ke organisasi. Semalam begadang, aku juga mau tidur dulu. Nanti kalau udah segar, aku jelasin ke kalian. Si mesum ini, Dewi pun tak dilepaskan. Shouho, pinjam kamarmu sebentar. Siap, Kak. Kamu bilang kepala keluarga Qian di Gang Yisidu juga terlibat perampokan relief ini? Benar banget. Kalau enggak, aku nggak ngerti kenapa petugas hukum kecil tahu keberadaan pecahan foto dan berani rampas barang dari tangan Anda. Tapi kamu bilang, setelah kamu kasih semua pecahan relief ke dia, muncul efek teleportasi kan? Benar. Dapat pecahan langsung teleportasi, artinya saat itu, Li Xiangyang punya setidaknya satu pecahan relief. Kalau orang keluarga Qian tahu rahasia pecahan relief, mereka nggak mungkin kasih pecahan relief ke bidak. Rakyat lagi ribut soal pelabuhan berkarat diserang monster kan? Lempar tanggung jawab ke Li Xiangyang itu dan buru dia habis-habisan. Sekarang harusnya langsung minta barangnya ke keluarga Qian kan? Buru alat doang, nggak penting. Orang ini nggak sesederhana yang kamu pikir. Disuruh, ya lakukan. Baik, hamba langsung urus. Bangun dong. Dewi ini mau kasih sesuatu. Siapa yang ngajarin kamu bangunin aku kayak gini? Rakyat belakangan ini ribut soal invasi monster ke pelabuhan karat kan? Lempar tanggung jawab ke Li Xiangyang, lalu buru dia habis-habisan. Bukannya seharusnya kita langsung tagih keluarga Qian
Buru orang suruhan doang. Buat apa? Orang ini lebih rumit dari perkiraanmu. Kalau sudah disuruh, kerjakan saja. Baik, hamba segera urus. Ayo bangun. Dewi cantik ini punya sesuatu buat kamu. Siapa yang ngajarin kamu bangunin aku begini? Gadis kecil bernama Chu Suyan yang ngajarin aku. Dia kasih tahu aku apa yang kamu suka. Dasar dia. Peta di tanganmu itu yang mau kamu kasih ke aku? Ini peta lokasi pecahan relief yang aku gambar dari ingatanku. Kalau kamu mau kumpulkan pecahan reliefnya, informasi ini akan berguna buatmu. Oh ya, kamu beneran gak suka yang kayak gini? Terserah, aku biasa aja sama kamu. Jadi makanya kamu gambar tubuhku seperti ini? Gini aja, kalau info di petamu benar, tiap aku dapat satu pecahan relief, aku perbaiki gambar tubuhmu. Serius? Setelah organisasi tahu Lisiang yang orang pilihan, akhirnya aku jadi diperhatikan. Tapi, masa aku yang masih pemula disuruh rayu Lisiang yang ini keterlaluan banget. Padahal aku nggak keberatan sih. Ngomong-ngomong, gadis yang kamu tebus itu mencurigakan. Maksudmu mau siaya, oh? Kamu terlalu dekat dah. Pas dengar identitasku, dia nggak kaget dan nggak curiga. Padahal dijual ke tempat pelacuran tapi masih perawan. Kalau kamu bilang gitu, benar juga. Kamu bisa lihat orang masih perawan atau enggak? Penciumanku tajam. Tentu saja aku juga tahu kamu masih perawan. Kalau kamu keberatan, aku senang bantu ngakhirinya. Semua hal ada pertama kalinya. Kalau ragu-ragu terus, pasti nggak akan bisa bagus. Lisiang yang, aku masuk ya. Kamu licik, nyerang diam-diam. Lihat gayamu. Jangan-jangan itu ciuman pertamamu? Di dunia dulu, pacaran aja nggak pernah. Nggak dihajar cewek aja sudah untung. Hah? Maaf, aku datang nggak pas waktu. Tunggu, kamu datang pas banget. Kebetulan dia datang sendiri. Manfaatkan kesempatan ini. Interogasi kenapa dia mendekatimu. Ngaku, siapa yang suruh kamu datang? Kamu mendekati Lisiang yang... Buat apa? Aku cepat banget ketahuan. Aku kesini buat berbuat baik. Karena aku takut setelah bebas, malah dibuang. Tenang, jaga sikap. Belum pasti benar-benar ketahuan. Kamu bohong. Lebih baik kamu jujur. Kalau tidak, aku... Kenapa kamu kayak mertua yang nyusahin menantunya? Ini jelas demi kebaikanmu. Kamu enggak usah terlalu khawatir. Meskipun enggak begini, aku enggak akan sembarangan ninggalin kamu kok. Dia beneran percaya kebohonganku. Kalau begitu, aku permisi dulu. Dari tampangnya aja udah bukan orang baik. Tidak kelakuan banyak. Kamu gampang banget dibohongi. Aku jadi ragu pilih orang yang bener enggak. Kamu cuma di level 2 doang. Siapapun yang di belakang dia, nanti bakal jadi kartu aku buat minta lebih banyak. Selama aku main aman di antara banyak kubu, baik Panguhui atau organisasi lain, buat menarik aku, pasti kasih hadiah lebih besar. Tapi sebelumnya, aku harus naikin kekuatanku dulu. Biar organisasi-organisasi ini nggak bisa anggap remeh aku. Kemarin bertetangga dewa, untung banyak nilai api. Kesempatan begini sayang kalau dilewatkan. Pantas aku suka sama kamu. Kali ini lihat sampai berapa tingkat yang bisa aku naiki.
selain Dewi Darah itu, ada Dewi lain juga. Hei, sekarang kamu enggak punya hak naik tangga dewa. Kalau enggak mau mati, mending serahkan satu pecahan relief dan pergi dari sini. Rupanya enggak semua Dewi kayak dia. Terus kalau aku tolak, Aku cuma bisa hajar kamu setengah mati dan ambil pecahan reliefnya. Lebih baik daripada kamu matikan. pas banget, aku juga pengen tahu seberapa besar bedaku sama Dewa. Kok dia nggak takut sama sekali? Padahal aku dewa. Kakak senior bilang cuma pura-pura aja. Jangan sampai beneran berantem. Enggak menyerang? Kalau gitu gantian aku duluan. Aku enggak bisa tembus sama sekali. Aku menyerah. Sudahlah, yang penting kumpulin nilai api. Maafin aku. Gara-gara aku pengecut, kamu jadi mati. Kamu kan udah mati? Yang mati cuma kloningku. Selama kamu enggak ganggu aku ngumpulin nilai api, aku enggak akan apa-apain kamu. Ada orang yang nakal di tangga dewa. Cuma buat kumpulin nilai api. Minta sanksi. Kenapa? Jangan-jangan kekuatan pecahan reliefnya habis? Kayaknya cara curangmu dilaporin. Tenang aja. Yang atas mungkin cuma nambah jumlah pecahan relief yang dibutuhkan buat ke tangga dewa. Ikuti petunjuk di peta, kumpulin beberapa lagi aja. Bukannya katanya kalau sudah kumpulin 7 pecahan relief, bisa ke tangga dewa dan tantang jadi dewa? Kamu bohong sama aku? Dulu memang begitu. Tapi ada orang terpilih bernama Li Xiangyang, pakai cloning, curang di tangga dewa. Atas perintah para dewa, sekarang butuh 10 pecahan relief buat ke tangga dewa. Li Xiangyang! Lagi-lagi Li Xiangyang! Kalau enggak bunuh dia, aku bukan manusia! Anda sudah menunggu di sini selama 2 jam. Aku penasaran. Orang seperti apa sih? Sampai Anda rela buang waktu selama ini. Perintah buru Li Xiangyang sudah dikeluarkan beberapa hari lalu, tapi belum ada kabar sama sekali. Aku harus ambil tindakan tegas. Aku menunggu pembunuh bayangan Lin Lishang untuk memberinya perintah singkirkan Li Xiangyang. Anda panggil aku ketua. Kau sudah tiba dari tadi. Benar. Aku bukan memujimu. Sudahlah, kali ini aku panggil kau untuk membunuh seseorang. Ketua. Bisa lempar foto ini ke aku. Aku rasa jika itu lebih keren. Tugas dari ketua, aku terima. Anda benar-benar memanjakan dia. Lin Lishang selain suka bergaya dan agak buta arah, kemampuan membunuhnya sangat hebat. Nilai seseorang bagiku menentukan sikapku padanya. Tentu saja, kau juga begitu. Uti Anda kabur dari rumah karena hubunganku denganmu. Apa kau tidak sadar diri? Bagaimana kalau pembunuh itu belum pergi jauh? Setelah semuanya selesai, dia akan mengerti kita. Cuma penegak hukum kelas bawah. Langsung habisi saja. Belum tanya ketua di mana bisa menemukan target. Ketua, bagaimana kau bisa tega pada almarhum istrimu? Ketua Chu, kalau kau menghadapi bahaya, ingat, pakai 3 amplop ini ya, yang bisa aku bantu untukmu. Hanya sampai di sini. Kita mau kemana sekarang? Tentu saja pulang dulu. Kak, kenapa tiba-tiba harus balik lagi? Karena kita akan melakukan perjalanan jauh. Sebelum itu pamit dulu sama keluarga.
Aku sudah kena masalah. Harus pisahkan hubungan dengan Paman Cai dulu supaya tidak jadi kelemahan. Kenapa Lu Ye tiba-tiba perhatian banget sama aku? Apa dia nggak percaya sama kemampuanku? Huh, aku harus lihat apa isinya. Ah, ini kantong darurat macam apa sih? Kalau Li Xiang yang mau menyerangmu, pakai kantong ini saat masih bisa dikendalikan. Di atas ada alamat lengkap tempat hiburan. Suruh dia pergi sendiri ke sana. Jangan-jangan Lu Ye nyuruh Li Xiang yang menebus orang. Demi keselamatanku. Terus, kalau ini nggak mempan, cara kedua dan ketiga apa? Harus lawan dia habis-habisan. Ini tongkat sebelum antik merkosa dengan aliran listrik super tinggi yang bisa tembus pertahanan ahli tingkat bisa bikin lawan pingsan 24 jam. Langsung kabur secepatnya. Kasih aku ini aja udah cukup kan? Kalau semua cara gagal, setidaknya pakai pengaman ini. Ini lengkap banget sih. Xiao Shui, kamu udah tidur? Aku ada urusan sama kamu. Belum. Tuan, ada apa malam-malam begini? Aku mau minta tolong kamu buat bantu baca pecahan relief ini. Sebagai master spiritual tingkat tinggi, kamu pasti bisa bantu aku banyak. Oh, ternyata cuma bangku ini toh. Baik, Tuan, tunggu sebentar ya. Salah Lu Ye nih, bikin aku kepikiran terus. Meski dia mesum, nggak mungkin juga seharian penuh mikirin begituan. Kalau kamu udah siap, ke kamarku aja. Malam-malam dipanggil ke kamar. Pasti cuma untuk hal itu kan? Kali ini harus berhasil. Tuan Li, Anda sudah kembali. Nona Mo, kenapa kamu berpakaian begitu? Jangan-jangan mau berdua saja. Dari awal sudah susah begini. Kamu kejauhan mikirnya. Aku cuma mau minta tolong kamu menganalisis pecahan relief. Kalau nanti ketemu ketua Lu, aku harus berterima kasih padamu. Ada aura pembunuh. Bang, sejak kapan kamu ganti gaya rambut? Jangan-jangan tadi malam. Xiao Shui, sahkan benda itu dengan baik. Jangan paksa aku menampar pantatmu. Aku tidak mau. Apa begini cara orang kampungmu menyambut tamu? Bang tadi sudah bikin masalah dengan Komandan Taigu. Sekarang musuh bertemu muka. Kalau musuh, malah lebih mudah. Sepertinya kalau tidak membersihkanmu, pulang kampung jadi tidak kenal. Kamu belum tahu kan kalau kamu sudah jadi buronan? Secara pribadi maupun resmi, aku harus membunuh buronan. Pasti penegak hukum di Pelabuhan Karat yang melapor. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kalau mau bunuh aku, adu 1 lawan 1. Aku tidak mau melukai cucu-cucuku yang baik. Kamu yang cari masalah sendiri. Darah berserka. Kegilaan total. Mati kau! Setelah jadi lebih kuat, baru kusadari. Ternyata pukulan orang ini lambat sekali. Belahan bayangan. Komandan Taigu yang tak terkalahkan jatuh. Hanya satu serangan mengalahkan Komandan Taigu. Dia makin kuat lagi. Pilihanku memang tepat. Dengan kekuatan seperti ini, aku harus berusaha keras menggodanya ke pavilion Su-En-ku. Urusan kita berdua sudah selesai. Kalau kalian mau cari masalah, aku siap. Mana Lau Cai? Kalian tidak melakukan apa-apa padanya kan? Kami mana berani? Begitu dengan kamu jadi buronan, komandan langsung pergi ke markas penegak hukum. Paman Cai. Saat yang sama, seorang pembunuh sedang dalam perjalanan. Sepertinya ini bukan kota tunggu.
Jangan asal bongkar barang orang. Makanannya sudah siap. Waktunya makan. Wah, kelihatannya enak banget. Aku cukup percaya diri dengan masakanku. Malam ini kalian berdua jangan harap bisa kabur. Bisa sampai tahap ini. Ini benar-benar pertama kalimu? Sepertinya aku cukup berbakat. Kalian berdua cuma pakai api untuk lebur dan membaca pecahan relief ini. Ngomong apa sih yang aneh-aneh? Berhasil! Berhasil! Selamat pada Inang berhasil menyerap pecahan relief. Dapat 1 poin peningkatan kemampuan. Naik tingkat kemampuan. Bisa menembus batas level kemampuan. Meningkatkan kemampuan tingkat A ke tingkat S. Ingatan Inang beresonansi dengan pecahan relief akan segera dimulai ramalan takdir. Kekuatan asli Li Xiangyang sudah semua saksi. Apa kalian benar-benar mau taruhan nyawa demi gaji Apa segitu? kamu ngerti? Makin bahaya, makin bisa membangun prestasi. Aku sudah panggil bantuan. Asal kita tahan Li Xiangyang. Begitu bantuan datang, kita jadi pahlawan yang membantu menangkap buronan. Bisa sukses atau tidak, tergantung aksi kita. Akan segera memutar balik waktu, memunculkan kembali ingatan dari pecahan relief. Tahun lalu, Po tertunggu. Ini adalah orang tua Li Xiangyang di dunia ini. Berdasarkan ingatan, mereka meninggal saat serangan monster bencana beberapa tahun lalu. Paman Cai, Apa? Bukannya Paman Kai masih hidup? Ternyata monster bencana yang bisa bersarang di tubuh manusia. Cai, kau juga. Hentikan. Peringatan, terdeteksi gelombang iblis bencana penghancur dunia. Demi kestabilan mental Inang, akan mengaktifkan filter harmoni. Ternyata iblis bencana penghancur dunia. Bantuan manusia akan segera datang. Kalian cepat bersiap menyamar. Menyusup ke dalam masyarakat manusia. Saat orang pilihanku berhasil menjadi dewa, itulah saat kita monster pembasmi membalas dendam pada dewa langit. Tidak apa-apa. Kau lihat apa? Ternyata beberapa monster bencana terkuat yang menghancurkan dunia. Iblis bencana penghancur dunia tidak menghilang, tapi bersembunyi di dalam masyarakat manusia untuk membalas dendam pada dewa langit. Sialan. Aku ditumpangi parasit. Di toko tidak ada barang penyelamat. Pemindai monster bencana bisa mengenali dan melihat penyamaran monster bencana serta merasakan posisi monster bencana yang tersembunyi. Harga 500. Wah, sistem ini memang membantu sekali. Kacamata itu dari mana? Mereka berdua bukan orang Koketungku. Tubuh mereka belum terinfeksi. Baiklah. Terima kasih atas bantuannya. Aku perlu istirahat sekarang. Tidak tahu sudah sejauh mana aku terinfeksi. Sialan. Tapi jangan pikir dengan begini aku tidak punya cara. Aku ingat klon bayangan level tinggi. Bahkan bisa membuat penguasa bayangan memiliki banyak nyawa. Inang dapat melakukan klon ganda sempurna. Tubuh asli masuk ke kondisi tanpa bayangan, kebal terhadap serangan fisik level rendah. Dan hanya jika tubuh asli dan klon musnah bersamaan, tubuh asli baru akan mati. Kalau tidak bisa mati, maka biarkan aku coba.
Bisakah memisahkan makhluk sialan ini dari tubuhku? Ayo! Berhasil! Gak nyangka teknik bayangan tingkat S ternyata teknik bertahan hidup yang luar biasa. 6 nyawa ini harus kumanfaatkan dengan baik. Selesai. Selamat Tuan, kau telah mengungkap sebagian kebenaran dunia. Misi tersembunyi terbuka. Bunuh monster pemusnah dunia, Ratu Serangga. Masa sih? Aku cuma punya beberapa nyawa tambahan aja. Kau suruh aku lawan monster pemusnah dunia? Tuan tidak perlu khawatir. Waktu misi ini tidak terbatas. Li Xiangyang, kau sudah tidur belum? Siklus datang. Ada urusan sama kamu. Siklus itu orang kota tunggu. Kalau dia terinfeksi, bisa gak ya aku selamatkan dengan cara tadi? Gak bisa, dia bukan wujud bayangan. Sebelum penggantian organ selesai, dia udah mati kehabisan darah. Bang, maaf ganggu malam-malam. Ada apa kau panik gitu? Baru ingat, siklus waktu aku umur 5 tahun, pindah ke panti asuhan kota tunggu. Untung banget kau selamat, bro. Kalian masuk aja, bicara di dalam. Baik bang, kami datang karena mau bergabung sama Abang Li. Ternyata begitu. Xiao Sui, bangunkan Dewi. Baik. Bang, kenapa? Mereka ini sudah bukan manusia lagi. Ada satu makhluk yang lepas dari kontrolku. Sepertinya dia pernah tetangga menuju dewa. Jadi rencanamu gagal. Aku sudah kirim anak-anakku untuk menahan dia. Kalau aku sendiri yang ambil dia kembali, kita makin dekat dengan tujuan. Manfaatkan manusia naik ke dunia dewa, bunuh para dewa. Sialan, kenapa mereka tiba-tiba bermutasi? Jangan sampai kita mati di sini. Aku belum kawin. Menyerah sekarang masih terlalu cepat. Cucu-cucuku. Terima kasih Abang Li sudah membantu. Gampang. Kakek bantu cucu itu wajar. Kalian cepat pergi dari sini. Kota Tungku bakal kena masalah besar. Secepat ini sudah harus tinggalkan kota Tungku? Tadi itu apa? Kenapa orang-orang itu? Itu monster serangga yang bisa parasit di tubuh manusia. Gak nyangka monster dunia bawah sudah masuk dalam-dalam ke dunia manusia. Kota Tungku sudah jatuh. Kalau bukan karena pecahan relief kasih tahu aku info tentang monster parasit, kita mungkin juga udah terinfeksi dan bermutasi. Tak kusangka, monster dari dunia bawah sudah menyusup sedalam ini ke dunia manusia. Kota sudah jatuh. Kalau bukan karena pecahan relief yang memberitahu aku tentang monster parasit itu, kami mungkin sudah terinfeksi dan bermutasi. Itu apa? Dengan ukuran sebesar itu, paling tidak dia adalah raja monster tingkat mengerikan. Kok tiba-tiba ngebut? Jangan itu. Target misi, iblis pemusnah dunia induk serangga sudah masuk jangkauan serangan inang. Lanjutkan misi penumpasan. Peringatan,
Kekuatan inang jauh lebih lemah dari target. Segera kabur. Segera kabur. Iblis pemusnah dunia, induk serangga. Untung aku ninggalin cloningan, jadi bisa lihat sendiri formasi iblis pemusnah dunia. Yang bikin orang-orang jadi seperti ini. Itu kamu kan? Cepat banget, gak sempat bereaksi sama sekali. Serangga kecil, kok anak-anakmu belum bereskan kota pinggiran ini? Iya, nih. Beberapa orang masih belum terinfeksi. Malah ada yang sadar soal monster parasit dan kabur. Tekanan aura ini. Jangan-jangan masih ada iblis pemusnah dunia lainnya. Mereka bergerak secara berkelompok. Udah ribuan tahun umurmu. Masih harus aku yang berhasil berantakanmu. Kamu khawatir apa? Kecepatan Gelayahu berburu mangsanya? Tak ada yang bisa kabur dari sini hidup-hidup. Hahaha, kue-kue kecil yang lezat. Aku datang. Dia beneran kejar kita. Ngapain? Aduh, mereka mendadak gak bilang-bilang dulu. Kalian tetap di mobil dulu, jangan turun. Shoho, kamu pindah ke kursi sopir. Kalau situasi gawat, langsung kabur tinggalin aku. Kue kecil yang perhatian. Tahu kalau aku gak suka makan mobil besi, sengaja turun biar aku bisa menikmatinya. Yang halangin mobil itu seorang cewek. Kenapa Pak Li kelihatan tegangannya? Itu bukan manusia. Tapi iblis pemusnah dunia yang meniru wujud manusia. Iblis pemusnah dunia? Kabur secara paksa pasti nggak akan berhasil. Tapi cuma ada satu iblis bencana yang mengejar. Ini sempurna. Untung permen ini nggak kupakai untuk kaisar bencana yang lemah itu. Benar-benar membantu sekali. Pantas saja aku suka sama pria ini. Kamu memang hebat. Aku mulai ya. Li Xiangyang. Selamat, Tuan. Permen Dewi berhasil digunakan iblis bencana, Greo. Greo sekarang akan sepenuhnya menuruti perintah Tuan. Greo, bagaimana rasaku? Jangan bergerak. Apa yang kau lakukan padaku? Manis. Berjongkok. Aku berhasil menundukkan iblis bencana. Sialan tahu, manusia. Kenapa kau punya benda milik dewa? Iblis bencana ini jauh lebih enak dipandang dibanding si ibu serangga itu. Kelihatannya nggak terlalu pintar. Terdeteksi emosi malu dari Greo. Ketika emosi malu Greo mencapai 80%, Tuan akan mendapat 3 poin peningkatan kemampuan. Saat ini emosi malu Greo 10%. Memang pantas disebut iblis bencana. Poin kemampuannya 3 kali lipat. Kau berhasil menjinakkannya? Apa? Maksudmu bang dia berhasil menjinakkan iblis bencana? Jadi ini iblis bencana. Beda banget dari bayanganku. Sepertinya cuma gadis biasa. Emosi malu Greo saat ini 20%. Inilah keahlianku. Kalau sudah dijinakkan, harus menunjukkan sikap tunduk. Setahuku untuk anjing. Memperlihatkan perut artinya tunduk dan percaya. Greo, kau juga perlihatkan perutmu sebagai tanda tunduk. Apa? Aku bukan anjing. Emosi malu Greo saat ini 25%. Menyebalkan. Rasa malu ini sepertinya bisa ku mengerti. Jangan cuma lihat. Greo punya aku ini. Lucu kan? Coba sentuh. Jangan. Sama sekali tidak boleh. Wah, ini pertama kalinya aku menyentuh bis. Teksturnya sepertinya nggak beda dari manusia biasa. Benar pasti sama dengan manusia biasa. Meski kau bis. Tapi aku ikut kasihan melihat nasibmu. Emosi malu Greo saat ini 35%. Mukanya tebal juga. Memang nggak segampang itu. Kenapa kau nggak ikut sentuh? Bang, meski ini bis. Tapi dengan penampilannya begini, aku nggak tega. Hatiku sudah kupersembahkan untuk kak kelinci yang lembut itu. Akhirnya aku sendiri yang harus turun tangan. Biasanya gadis berekor seperti ini, ekornya adalah bagian sensitif. Dari bentuknya, ini hiu ya.
Terdeteksi emosi malu Greo melonjak drastis. Emosi malu Greo akhirnya 79%. Kakak kau, apa yang kau lakukan? Katanya saat hiu kawin, hiu jantan akan menggigit sirip ekor hiu betina. Kalau gerakan ini punya arti seperti itu, mustahil 1% rasa malumu nggak naik. Kau berani sekali. Menarik sekali. Kamu jauh lebih sadis dari yang kubayangkan. Ternyata kamu bukan tipe masokis. Aku jadi enggak laku sekarang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana cara menangani iblis penghancur dunia ini? Li Xiangyang, lihat, kau bukan kera permen yang kuberikan kemarin. Kita semua sudah tamat. Gimana kalau kamu tepati janjimu soal hadiah itu? Kembalikan tubuhku yang dulu. Jangan macam-macam. Sekarang bukan waktunya untuk itu. Kita harus gak pergi dari sini malam ini juga. Soal iblis penghancur dunia ini, aku sudah tahu mau pakai dia untuk apa. Gelayo lama sekali. Jangan-jangan dia sudah dikalahkan. Kalau memang begitu, kita juga harus cepat kabur dari sini kan? Maaf ya, aku telat. Kamu kemana saja? Kamu lama banget baiknya. Kukira kamu sudah mati. Syukurlah kamu selamat. Bagaimana dengan mereka? Sudah dibereskan? Tentu saja, lihat ini. Cuma orang-orang ini. Kok bisa selama itu? Lebih baik aku yang pergi tadi. Sekarang kalian mau tetap di sini untuk memilih pahlawan? Atau pergi ke kota berikutnya untuk melakukan invasi? Pemilihan pahlawan tak bisa tanpa aku. Kesempatan menjadi dewa sudah di depan mata kalian. Bisa atau tidaknya kalian jadi pahlawan kami. Tergantung bakat kalian sendiri. Tenang saja. Kekuatan kalian akan ditingkatkan ke level maksimal. Demi membalas dendam para monster, naiklah tangga menuju keilahian. Aku pilih menyerang kota manusia berikutnya. Kota manusia berikutnya ada di mana? Namanya apa? Aku harus ngapain sekarang? Pergi kemana? Tentu saja ikut dia yang ke kota manusia. Jadi mata-mata, aku nggak akan pelit sama kamu. Kita mau kemana sekarang? Tujuan berikutnya. Kota perbatasan. Kita sudah sampai. Supaya enggak bikin masalah. Keluar, kita pura-pura jadi ayah tunggal dengan 4 anak yang road trip, liburan ke kota perbatasan. Kalau mengerti, cepat panggil aku ayah. Ternyata kamu suka roleplay kayak gini ya? Aku punya kenalan di sini. Mau main ke tempat dia sebentar. Oh ya, aku ingat ada saudara jauh di tempat ini. Harus lapor situasi terbaru ke organisasi. Ada orang baik. Tolong selamatkan aku. Ada orang baik. Tolong selamatkan aku. Orang itu kayaknya mau mati. Kita nggak bantu dia? Kamu kan yang nggak ngapa-ngapain. Kenapa harus bantu dia? Gimana kalau dia sengaja mau nipu orang? Lagian kamu juga lihat sendiri. Penduduk kota kecil ini nggak ada yang bantu dia. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Posisi kita sekarang sangat bahaya. Setiap langkah harus hati-hati. Jangan bikin masalah baru. Pantas aja kakak sama kakak ipar. Pikirnya teliti banget. Tuan muda, kamu yang datang buat menyelamatkan aku ya? Hantunya! Stop. Sekarang penipu juga pakai cara maksa ya.
Astaga. Ahli tingkat 7 yang terhormat juga turun nipu orang. Sialan. Naga jahat di tubuhku lagi pengen persembahan. Kalau nggak dikasih, dunia bakal kena masalah besar. Orang ini otaknya bermasalah ya. Makanya hampir mati kelaparan di pinggir jalan. Itu, aku sebenarnya pembunuh bayaran nomor 1 di bawah Caesar. Kalau kamu bantu aku, nanti kalau aku balik Caesar, pasti dia kasih kamu hadiah besar. Pembunuh bayaran nomor 1 Caesar. Kau bisa bergeletak menyedihkan di pinggir jalan. Sampai nggak ada yang berani bantu. Percaya kamu? Mending aku percaya kakakku itu Qin Shi Huang. Aku dijebak orang jahat makanya jadi begini. Diserah menegak waktu aku lagi bunuh bis. Bagaimanapun juga, berteman baik sama orang kuat tingkat 7. Nggak ada ruginya. Ternyata pahlawan yang terluka saat melawan Disaster Beast. Ya aku wajib bantu dong. Nggak boleh bikin penegak hukum yang lawan Disaster Beast jadi kecewa. Enak banget. Enak. Kamu ngapain sih? Kalau orang ini bilang beneran, kemungkinan besar tujuannya bunuh kamu. Ambil pecahan relief. Kan belum ketahuan? Serangan diang-diang susah dipegang. Taruh dia di depan mata kita, baru tenang. Aku baru pergi sebentar. Ada apa lagi nih? Tuan, cewek ini siapa? Aku nggak bakal bagi-bagi. 7. Tingkat 7. Asasin tersembunyi. Tuan, kamu nemu orang penting lagi ya? Hidup lagi. Ini makanan paling enak yang pernah aku makan. Aku Lin Lishang. Terima kasih banyak. Aku Li Xiangying. Kayaknya kamu belum punya tempat tinggal ya. Kita cari penginapan dulu. Aku penasaran sama masalahmu. Nanti kita ngobrol pelan-pelan. Anda penyelamat hidupku. Bos, yang tadi kamu suruh, jangan kasih orang bantu wanita assassin itu diselamatkan sama orang luar. Padahal beberapa hari lagi, kalau dia nggak merampok toko, pasti mati kelaparan. Wanita sialan itu. Harus ku buat dia bayar. Kalau nggak bisa hajar kamu, nyiksa orang luar yang bantu dia. Masih bisa. Pergi, intai baik-baik orang luar itu. Begitu mereka pisah dari wanita itu, bunuh mereka. Kasih lihat wanita itu. Kalau sudah ganggu aku Ruide, meski kamu ahli tingkat 7, gak bakal enak hidupmu.